إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيت الكرام وعلى حضرة شيخنا وربيعنا سيدنا محمد صلاح الدين الأيوبي وعلى حضرة الشيخ الجليل المستقيم وعلى حضرة الشيخ سليم حسين والشيخين وفرحين وإلى حضرة من حضر في هذا المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. إلهي أنت مرسولي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hikmah yang ke anak muda yang nyatet nggak datang. Udah libur santri ini. Hikmah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amalu fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yurid an yata'arrafaka ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aynama anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Jika Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat, janganlah engkau pertanyakan amalmu yang sedikit itu, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah engkau bahwa ma'rifat itu adalah merupakan anugerah Allah untukmu, sedangkan amal-amalmu adalah merupakan persembahan untuknya? Tentu tidak akan sebanding dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau saya sendiri belum paham. Luar biasa. Diulang ngaji subuh ini pelan-pelan aja, Pak. Pelan-pelan, dikit-dikit, diulang-ulang gitu ya. Jika Tuhanmu membukakan untukmu pintu ma'rifat, ma'rifat ini merupakan tahapan puncak. Pertama adalah mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya pintu hati, terbukanya pintu gaib. Setelah mukasyafah baru muraqabah. Setelah muraqabah, musyahadah, baru terakhir ma'rifat. Ibarat kita bertamu, rumah orang yang kita datangin itu tertutup. Ya, begitu kita ketok pintu, pintunya dibuka. Nah, namanya mukasyafah. Setelah terbuka, baru kita masuk. Mendekat namanya muraqabah. Setelah mendekat, baru melihat. Oh, sampean toh yang punya rumah. Namanya musyahadah. Setelah musyahadah baru mengenal ma'rifat.
Jika Tuhanmu membukakan untukmu pintu ma'rifat, janganlah engkau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena Dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah engkau bahwa ma'rifat itu merupakan anugerah Allah untukmu, sedangkan amalmu itu adalah persembahan untuknya? Tentu tidak akan sebanding dengan anugerahnya. Ini korelasinya dengan hikmah yang pertama, bahwa kita tidak boleh bergantung kepada amal. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh bergantung kepada amal. Amal itu adalah tugas kita, kewajiban kita, pengabdian kita kepada Allah. Sedangkan hasil, kaya, miskin, sembuh, sehat, sakit, mati, hidup, sukses, gagal, itu merupakan takdir Allah. Jadi tidak ada hubungannya antara kerja keras dengan kaya, antara pola hidup sehat, 4 sehat 5 sempurna, rajin olahraga dengan sehat, itu aslinya nggak ada hubungannya. Ada orang yang rajin olahraga tiba-tiba jantungan mati, ada yang belas nggak pernah olahraga tapi awet, itu hidupnya lama, panjang umur, jarang sakit juga ada yang nggak pernah ngerokok tapi sakit-sakitan, masih muda mati juga ada yang ngerokoknya kenceng tapi nggak mati-mati. Gak ada hubungannya, Pak. Para perokok silakan lanjut. Nah, demikian juga masalah makrifat. Makrifat ini merupakan anugerah Allah, tidak ada hubungannya dengan kesungguh-sungguhan kita di dalam beramal atau beribadah. Namun nanti ada dua. Jadi ketika Allah membukakan pintu makrifat, jangan kau tanyakan seberapa besar, seberapa banyak ibadahmu. Ibadahmu itu, ibadah kita adalah merupakan pengabdian kepada Allah, sedangkan makrifat itu merupakan anugerah Allah. Nah, sementara sampai di sini paham? Wis, dianggap paham aja. Makrifat itu artinya mengenal Allah. Makrifat itu ada dua cara. Yang pertama, usaha seorang hamba untuk mengenal Allah. Yang kedua, Allah sendiri yang turun memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Ilustrasinya begini. Kita saking kepinginnya kenal dengan Pak Wali Kota. Ada dua cara. Cara yang pertama, upaya kita bagaimana caranya supaya kita bisa kenal Pak Rudi sebagai wali kota. Sering silaturahim ke rumahnya, sering datang ke kantor wali kota. Setiap ada acara yang beliau hadir, kita selalu datang, kemudian deket-deket, kemudian minta foto bareng, supaya kita mengenal beliau. Cara yang kedua, sengaja Pak Wali itu turun ke lapangan, ya, safari Ramadan dan lain-lain, memperkenalkan dirinya kepada hambanya, memperkenalkan diri kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Nah, demikian juga makrifat kepada Allah juga begitu. Ada dua jalan. Yang pertama adalah usaha kita, bagaimana caranya supaya kita mengenal Allah melalui amalan-amalan tertentu, wiridan-wiridan tertentu, zikir-zikir tertentu, kemudian mendapatkan bimbingan dari guru mursyid, guru rohani. Yang kedua, Allah tidak melihat seberapa banyak ibadah kita, amal kita, tapi Allah sendiri yang turun, yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Sedangkan amal adalah merupakan pengabdian atau persembahan kita kepada Allah. Ini cara yang kedua. Dan jenis makrifat itu ada dua. Yang pertama adalah makrifat ammah atau makrifat umum, atau juga disebut dengan makrifat
ilmiah. Mengenal Allah tetapi hanya dari sisi teori, dari sisi keilmuan. Ini namanya makrifat umum. Nah, cara ini bisa ditempuh dengan belajar, bertanya, berdiskusi, nonton YouTube, belajar ilmu-ilmu tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna dan lain-lain. Sehingga kita akan mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha memberi rizki, Allah juga mengangkat derajat dan lain-lain. Sehingga ada ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu yaitu dengan mengenal Allah. Nah, ini biasanya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus banyak dosen-dosen yang bisa bercerita tentang ma'rifatullah, tetapi beliau sendiri tidak ma'rifat. Maksudnya beliau hanya mengenal Allah dari sisi keilmuan, dari sisi teori. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ma'rifat khassah atau juga disebut dengan ma'rifat gautiyah, ma'rifat rasa. Ada yang belum pernah ke Mekah Madinah. Acung, saya doakan mudah-mudahan segera Allah undang. Amin. Belum pernah ke Mekah? Belum, kasihan banget. Bapak Ibu yang belum pernah ke Mekah, saya yakin bisa cerita tentang Mekah. Karena terlalu seringnya muncul di media. Di YouTube itu banyak itu gambar-gambar video tentang Mekah, tentang Madinah. Nah, sampean bisa cerita, oh di tanah Mekah itu ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, di Ka'bah itu ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada Multazam, ada Rukun Yamani, ada Rukun Iraki, ada Rukun Syam, ada Rukun Hajar Aswad. Nah, tempat di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya Multazam. Multazam adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena multazam itu ketika ada yang sempat narik benang ke atas, gitu, itu tepat dengan yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Malaikat tawaf, selesai tawaf, beliau-beliau para malaikat ini turun ke multazam. Ngapain? Ikut mengaminkan orang yang berdoa di multazam. Tempatnya kurang lebih hanya sekitar 2 meter lah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, barang siapa yang mencium Hajar Aswad itu namanya direkam oleh Hajar Aswad, kemudian didaftarkan menjadi penghuni sorga. Didaftar dulu, Pak. Masalah lulus enggaknya itu tunggu pengumuman. Nah, sampean bisa cerita begitu berdasarkan informasi dari buku, cerita dari ustadz, nonton YouTube, atau dengar cerita dari orang yang sudah pernah ke sana, tapi bisa detail ya. Nah, ini namanya makrifat apa tadi? Halo? Namanya makrifat apa tadi? Makrifat umum atau makrifat ilmiah, mengetahui tetapi hanya dari sisi keilmuan, teori. Sama makrifat kepada Allah, ada orang yang mengenal Allah tapi hanya dari sisi disiplin ilmu, karena baca buku, ngaji, sekolah dan lain-lain, tapi belum bisa merasakan indahnya kenal Allah. Nah, beda dengan orang yang sudah pernah ke sana. Gimana cara nikmatnya berdoa di multazam, gimana caranya, rasanya bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian rasa nikmatnya ketika bisa mencium Hajar Aswad.
Beda. Pengetahuannya beda, rasanya beda. Nah, untuk yang kedua ini disebut makrifat lali meneh. Yang kedua disebut makrifat dzauqiyah atau makrifat khossah. Ini dengerin gak ini? Ada walimatul urus, pesta pernikahan. Kebetulan ustadz yang diundang untuk tausiah berhalangan hadir. Tiba-tiba ada anak muda yang baru pulang dari pesantren At-Taubah pas liburan ini, langsung ditunjuk oleh panitia. Mas Ustadz, sampean kan jebolan pesantren, tolong gantiin ustadznya nggak datang ini. Padahal dia sendiri belum menikah, tapi pintar Pak, ceramah tentang bagaimana cara berumah tangga, bagaimana indahnya suami istri, pahalanya segala macam hak dan kewajiban suami istri. Dia bisa bercerita dari A sampai Z tentang rumah tangga, padahal dia sendiri belum nikah. Nah, pengetahuan dia tentang rumah tangga itu namanya lupa lagi. Apa tadi? Makrifat umum atau makrifat ilmiah. Beda dengan Pak Haji itu cerita tentang rumah tangga itu beda rasanya karena beliau sudah merasakan gitu. Nah, untuk contoh yang kedua itu disebut makrifat dzauqiyah. Dzauq itu artinya apa? Rasa. Sehingga ada salah seorang ulama tasawuf mengatakan inna fid dunya jannah man dakhalaha lam yashtaq ilal jannatil akhirah ala wa hiya ma'rifatullah ta'ala. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke dalam surga itu, maka dia tidak ingin lagi masuk ke dalam surga akhirat. Nah, surga apakah yang dimaksud di dunia itu? Ala wahiya ma'rifatullahi ta'ala. Ketahuilah bahwa yang disebut dengan surga yang dimaksud tadi adalah ma'rifatullah. Jadi kalau kita dengar kata-kata surga, itu yang kebayang, yang kepikir selama ini itu apa? Hah? Lah ya, berupa barang, opo duit, opo benda, opo rumah, opo alam, apa tempat atau apa kira-kira? Bayangan kita kan ada istilah mudah-mudahan masuk surga. Yang namanya masuk itu berarti kan berupa mungkin ruangan atau apa gitu. Sementara bahasa Arabnya surga apa? Jannah. Jannah itu artinya taman. Apa? Yang kebayang selama ini apa? Tempat gitu ya. Makanya sering orang itu perlu diluruskan bahwa kita beribadah tujuannya supaya masuk surga. Untuk anak-anak, untuk orang awam boleh, untuk motivasi. Tapi bagi kita yang sepuh-sepuh ini sudah bukan lagi tujuan untuk mencari surga di dalam ibadah. Nah terus cari apa? Mencari ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridhoka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari, bukan surga. Surga neraka itu cuma tempat. Kita duduk di tempat yang sama, dengan fasilitas yang sama, dengan karpet yang sama. Ini udah diganti karpetnya nih, Haji. Belum. Harapan beliau nanti mudah-mudahan semakin tebal karpetnya, semakin tebal pula imannya. Kata beliau kemarin ceritanya. Kita duduk di tempat yang sama, di ruangan yang sama, dengan fasilitas yang sama, tapi rasanya beda-beda.
Ada yang boyoknya pegel, bentar-bentar itu pindah posisi, ada yang bersandar, ada yang selonjor, ada yang ngantuk, ada yang kedinginan karena terlalu dekat AC, ada yang kepanasan karena terlalu jauh dari AC. Padahal tempatnya sama, tapi rasanya beda. Sementara ada dua anak muda-mudi duduk di atas jembatan kecil, kemudian sebelahnya ada parit, baunya menyengat, busuk, banyak nyamuknya. Terus ada pohon, gerimis-gerimis, malam minggu. Terus lampunya nggak begitu terang, tapi dia betah ngobrol sampai pagi. Lebih indah yang mana, Pak? Lebih indah duduk di masjid kedinginan atau lebih indah duduk di atas parit kecil yang banyak nyamuknya tapi dia betah asik ngobrol sampai pagi dan temanya itu nggak pernah habis, yang diobrolin ada aja sampai pagi. Masih supaya kita ingat masa-masa muda dulu. Ada seorang bapak-bapak, duitnya banyak, kopernya isinya duit semua, jasnya bagus, pakai dasi, sepatunya mengkilat, kemudian perjalanan dinas jauh, tidur di hotel bintang berapa yang paling mewah? Bintang 7. Kasurnya mendut-mendut, AC-nya dingin, pelayanannya ramah. Begitu tidur, tiba-tiba mimpi dikejar-kejar ular. Ada seorang petani, bapak-bapak di kampung, nyangkul kecapean, kemudian dikirim sama istri yang cantik, yang setia, dibawain makanan, kemudian istirahat di bawah pohon, di tepi sawah, dengan air parit yang mengalir bening gitu. Makan cuman pakai urap, ngerti urap? Air minumnya pakai air kendi, air putih kendi. Kemudian cuci tangan pakai air sawah, makan pakai tangan. Habis itu minumnya nggak pakai gelas, langsung gini, gelap. Alhamdulillah. Kecapean, ketiduran di bawah pohon di pinggir sawah. Semilir anginnya, sepoi-sepoi, ketiduran. Mimpi bertemu bidadari. Lebih nikmat yang mana kira-kira? Yang pertama apa yang kedua? Ternyata tempat itu bukan tujuan. Allah mampu mendatangkan ular di hotel bintang 7 dan Allah juga mampu mendatangkan bidadari ke tepi sawah. Jadi mohon sekali lagi, ibadah kita tujuannya bukan untuk masuk surga. Dan yang dimaksud dengan surga adalah puncak kebahagiaan, bukan tempat. Surga itu adalah puncak kebahagiaan. Jadi surga itu bukan tempat. Kalau masalah nanti ditempatkan di surga dalam artian ilustrasi kita berupa tempat, itu hanya kebetulan aja Allah menempatkan di situ. Tapi hakikat surga bukan itu. Jadi apa surga itu? Puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan. Di dalam surga, Allah tidak ridho, diusir oleh Allah. Siapa contohnya? Iblis ribuan tahun tinggal di surga. Gara-gara ngeyel, tidak mau nurut dengan perintah Allah, suruh sujud. Sujud di situ maksudnya hormat. Sujud kepada Adam, nggak mau, diusir oleh Allah dari surga. Padahal sudah tinggal di surga. Sementara kalau api selama ini kita bayangin apa? Neraka itu bayangan kita apa? Api maksudnya api kompor atau api apa? Bayangannya seperti apa? Apa seperti jurang yang gede banget, kemudian di dalamnya ada ular, ada kalajengking, ada segala macam, kemudian apinya sangat panas, sangat besar. Mungkin kira-kira begitu selama ini kita bayanginya. Di neraka atau di api, tapi Allah ridho, api tidak panas.
Siapa contohnya? Hah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, yang bakar Nabi Ibrahim siapa? Raja Namrud. Bakarnya itu bukan dicemplungin, itu enggak. Jadi digandol-gandol gitu. Kalau zaman sekarang model pakai kren gitu. Diikat, ditarik pakai kren gini, kemudian apinya dibawa. Biar kelihatan jadi tontonan. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Siap. Satu lembar rambut pun tidak ada yang terbakar. Padahal dibakar dengan gunungan api yang luar biasa. Kenapa? Allah ridho. Yang bikin api Allah, yang bikin panas juga Allah. Suka-suka Allah. Tinggal bilang aja, hei api dingin. Dingin, nurut. Orang api itu makhluk Allah. Contoh lain siapa? Malaikat penjaga neraka itu siapa? Malaikat Malik. Pernah dengar berita malaikat Malik minta dimutilasi? Apa? Dipindah tugas apa namanya? Mutasi. Tiba-tiba ada berita lewat WA itu, malaikat Malik minta mutasi, tukeran sama malaikat Ridwan karena kepanasan nggak kuat. Masa tugasnya dari dulu jaga neraka terus? Meskipun tugasnya menjaga neraka, Allah ridho neraka pakai AC. Paham cerita-cerita ini? Paham kira-kira ya? Jadi sekali lagi bahwa ibadah kita, amal kita tujuannya bukan mencari surga, bukan supaya terhindar dari neraka. Salah seorang tokoh sufi wanita yang sangat terkenal bernama Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah itu keempat, Adawiyah itu dari keluarga Adawi. Jadi anak keempat dari Pak Adawi. Robi'atul Adawiyah. Dalam sebuah puisinya itu, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu hanya karena ingin masuk ke dalam surgamu, maka masukkanlah seluruh musuh-musuhmu ke dalam surga itu. Kemudian tutuplah rapat-rapat sehingga aku tidak bisa masuk ke dalam surgamu itu. Dan seandainya aku beribadah kepadamu hanya motivasinya karena takut masuk nerakamu, maka masukkanlah tubuhku ke dalam nerakamu, kemudian besarkan tubuhku ini sehingga seluruh ruangan neraka penuh dengan tubuhku dan tidak ada satupun orang dari hambamu yang bisa masuk ke dalam neraka karena sudah penuh dengan tubuhku. Tetapi aku beribadah kepadamu hanya karena ridhomu lah yang aku cari, hanya karena cintakulah kepadamu. Inilah motivasi ibadah. Nah, kembali kepada kalam ulama tadi. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang sudah bisa masuk ke dalam surga dunia itu, maka sudah tidak tertarik lagi untuk masuk ke dalam surga akhirat. Ala wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Ketahuilah bahwa surga yang dimaksud di situ adalah ma'rifatullah. Kebahagiaan, puncak kenikmatan itu apabila seseorang itu sudah bisa mengenal Allah, sudah bisa mendapatkan ridho Allah. Maka bagi orang-orang tasawuf itu mati itu bukan hal sesuatu yang menakutkan. Karena gini, di dunia kita ini sekarang Tuhannya siapa? Tuhan kita sekarang ini siapa? Allah. Di akhirat Tuhannya siapa? Allah. Doai. Kalau memang di dunia ini sudah kenal Allah, ya sama di akhirat juga kenal gitu. Maka ketika sudah mengenal Allah di dunia, ya sama aja. Sudah nggak tertarik lagi dengan ilusi-ilusi, gambaran-gambaran surga yang sering diceritakan orang pada umumnya itu. Karena sesungguhnya surga itu adalah liqa Allah itu.
bertemu dengan Allah, mengenal dengan Allah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Tuhannya Allah, nabinya ya Nabi Muhammad. Di dunia kita bisa mengenal Allah, bisa juga mengenal Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu hakikatnya nggak mati, dan kita pun juga sebenarnya tidak ada orang mati. Ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai makhluk abadi. Makhluk abadi, abadi itu artinya apa? Kekal. Jadi kita dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang kekal, yang abadi. Artinya kalau sudah terlanjur hidup, ya hidup terus, Pak, nggak pernah mati. Loh, katanya kemarin ada orang meninggal, itu tidak mati. Itu hanya intikal, perpindahan dari satu kampung ke kampung berikutnya. Dulu kita berada di alam arwah, sudah ada. Terus sama Allah dipindah ke alam kandungan. Ketika kita berada di alam kandungan, ya sudah kerasan, sudah enak, sudah betah. Tapi sama Allah itu punya program dipindah. Kenapa dipindah? Itu dalam rangka untuk menyempurnakan kenikmatan. Dulu kita berada di alam kandungan itu udah cocok, Bang. Udah kerasan di sana. Makanannya, menunya juga sudah cocok. Walaupun nggak ada temen, nggak ada internet, nggak ada sepeda, nggak ada HP, tapi udah cocok. Makanya rata-rata bayi dilahirkan itu nggak setuju. Apa nggak? Contohnya apa? Tandanya nggak setuju. Nangis, kemudian tangannya begini. Sampai perhatikan, ada nggak bayi lahir tangannya begini? Halo, gitu. Semua bayi lahir pasti tangannya genggam ini. Ini kode, Pak. Satu, aslinya kita dipindah itu nggak setuju karena sudah enak di sana. Yang kedua, ciri khas manusia lahir ke dunia, dunia itu nanti akan digenggam semua. Duit, jabatan, rumah, semuanya digenggam semua. Begitu mati, makanya nggak ada orang mati tangannya begini. Ini simbol-simbol. Perhatikan, orang mati ada nggak yang tangannya genggam? Semua orang mati tangannya begini. Itu artinya setelah digenggam, begitu mati dilepas. Makanya nggak usah sungguh-sungguh kali, nggak usah nemen-nemen dengan urusan dunia. Kembali ke ma'rifat. Masih ada waktu ini? Jadi yang dimaksud dengan surga menurut versi ulama tasawuf tadi adalah liqa Allah atau ma'rifatullah. Karena manusia itu hakikatnya tidak mati, pindah dari alam arwah ke alam kandungan, dari alam kandungan dipindah lagi ke alam dunia. Di alam dunia berapa lama ini? Sampai rencana kapan pindahnya? Pak Haji udah berapa tahun sekarang umurnya? 50 lebih. Kurang lebih ya, 2 kali pemilu lagi. Nggak lama, Pak. Kita di sini itu nggak lama. Rencananya nanti dipindah lagi, Pak. Jadi kita semua ini oleh Allah rencananya tidak akan ditaruh di muskokar terus. Nanti dipindah. Nanti setelah kita berada di sini dipindah kemana? Temiang. Dipindah ke alam barzah atau ke alam kubur. Alam kubur dengan kuburan itu beda, Pak. Kalau temiang itu kuburan, bukan alam kubur. Semua orang yang mati
itu pasti masuk ke alam kubur, tapi tidak semua orang mati punya kuburan. Ya, seperti orang Bali itu nggak punya kuburan karena dibakar, udah jadi abu, abunya nanti dilarutkan ke sungai, ke laut. Orang yang mati dimakan harimau, yang mati tenggelam, jasadnya nggak ketemu, yang mati korban kecelakaan pesawat terbang itu kan nggak ketemu jenazahnya. Itu nggak punya kuburan, tapi masuk ke alam kubur. Jadi bukan mati, pindah Pak dari puskopkar ke alam barzah. Nah di alam barzah itu nanti sudah nggak ada konflik. Di dunia ini tidak pernah sepi dari masalah. Tidak pernah sepi dari yang namanya konflik. Kenapa? Karena orang baik sama orang jahat masih campur, Pak. Kampungnya sama. Wis toh, sampean tinggal di puskopkar ini. Nggak betah gara-gara punya tetangga yang bawel, yang cerewet segala macam, misalkan pindah ke Batam Center. Nanti di sana pun ketemu juga sama orang-orang yang modelnya begitu. Nanti di sana nggak betah lagi pindah ke Sekupang, ketemu lagi sama orang-orang yang usil, yang ngeyel, yang macam-macam gitu. Pindah sampai nggak punya rumah nanti sampai. Tenang, nggak akan lama nanti kita model begitu. Nanti setelah dipindah ke alam barzah, di sana udah nggak ada konflik. Kenapa? Karena orang baik-baik dengan orang jahat itu tempatnya dipisah. Yang baik berada di Raudhatum Mirriyadil Jinan. Yang nakal-nakal, yang jelek-jelek, yang ngantuk-ngantukan itu berada di Hufratun min Hufarin Niran. Ada di jurang-jurang neraka. Belum masuk neraka, tapi sudah dipepet-pepetin ke jurangnya neraka. Belum masuk surga, tapi sudah berada di taman-taman surga. Makanya ketika kita mengantarkan jenazah atau mendoakan orang yang sudah meninggal, kan Pak Mudin atau Pak Ustadz yang mendoakan sering doanya gitu. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan mir riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur dia sebagai taman-taman surga. Belum masuk surga, Pak. Acara surga itu masih lama, Pak. Masih ada kiamat, masih ada apalagi timbang amal, ada ngewotnya bahasa Indonesianya apa? Meniti jembatan Shiratal Mustaqim, ada padang mahsyar, masih lama, nggak usah buru-buru, santai aja. Acara surga itu masih sangat lama. Ya. Orang-orang yang ada di Raudhatum Mirriyadil Jinan itu sudah mendapatkan kenikmatan surga, tapi belum yang sesungguhnya. Sudah ada bidadari meskipun belum cantik-cantik banget, sudah ada. Tenang aja. Yang ada di Hufratun min Hufarin Niran belum masuk neraka tapi sudah dipepet-pepetin ke dinding-dinding neraka. Belum masuk neraka tapi sudah ada palu, meskipun kecil-kecil yang penting bisa buat nutuhi gitu. Sudah ada ular, sudah ada kalajengking meskipun masih kecil-kecil gitu. Yang penting bisa gigit. Kira-kira ilustrasinya begitu. Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar Ali-Adani Al-Aidrus, beliau mengatakan, barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka hidupnya dijamin, satu, dipenuhi dengan kebahagiaan, yang kedua kenikmatan, yang ketiga kelapangan hati. Jadi selalu lapang hatinya, selalu gembira, dan tidak mudah mencela apapun dan siapapun. Kenapa? Karena orang yang sudah ma'rifat khosoh, yang sudah ma'rifat dzauqiyah itu, mereka sudah merasakan bahwa la fa'ila illallah. Tidak ada sesuatu yang terjadi, semuanya adalah merupakan pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang tidak indah, semuanya indah.
Maka bagi orang yang sudah ma'rifatullah, itulah surga. Melihat apapun, merasakan apapun, mengalami apapun, semuanya indah, semuanya nikmat. Karena puncak perjalanan seorang hamba adalah menuju ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itulah yang hakikat surga itu. Kebayang kira-kira Pak? Nah, untuk mendapatkan makrifat khosoh itu jalannya ada dua, caranya ada dua. Dari tadi ada dua terus ini. Jangan-jangan nanti salah paham. Saya ulang dulu sebelum dilanjut. Makrifat itu caranya ada dua. Satu, makrifat usaha seorang hamba untuk mengenal Allah. Cara pertama. Cara yang kedua, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Sedangkan amal itu merupakan pengabdian atau tugas kita sebagai seorang hamba. Dan makrifat yang kedua ini merupakan karunia Allah. Jenis makrifat ada dua, yaitu makrifat ammah, makrifat umum, atau disebut makrifat ilmiah. Mengenal Allah tapi hanya dari sisi teori, dari sisi keilmuan. Yang kedua, makrifat dzauqiyah atau makrifat khosoh atau makrifat rasa. Benar-benar merasakan indahnya kenal dengan Allah. Nah, makrifat dzauqiyah ini caranya ada dua. Yang pertama adalah thariqul hidayah wal inabah. Yang kedua, thariqul ijtiba wal istifa. Ulangi. Satu, bahasanya aja susah. Satu, thariqul hidayah wal inabah. Artinya aja lah biar gampang. Thariqul hidayah wal inabah itu maksudnya jalan yang panjang dan sulit. Jalan yang panjang dan terjal, sulit. Ini untuk mendapatkan untuk mendapatkan apa tadi? Makrifat dzauqiyah. Caranya ada dua. Yang pertama yaitu thariqul hidayah wal inabah. Artinya dengan jalan yang sangat panjang dan sulit. Ini merupakan jalan yang merupakan upaya seorang hamba untuk bisa mengenal Allah. Ternyata caranya sangat panjang dan sulit. Kenapa kok dikatakan panjang dan sulit? Karena syaratnya pertama harus paham ilmu syariat, ilmu thariqat, dan ilmu hakikat. Syariat, thariqat, dan hakikat, ketiga-tiganya harus dikuasai. Syariat intinya ada tiga. Satu, taubat. Dua, takwa. Tiga, istiqomah. Sementara untuk thariqat itu, saya ulangi, syariat itu li islahil jawari, seluruh aturan ibadah secara dohir, atau yang sering kita kenal dengan istilah fikih. Tata cara sholat, tata cara puasa, yang dohir-dohir. Syariat intinya ada tiga. Satu, taubat. Dua, takwa. Tiga, istiqomah. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Thariqat. Thariqat itu li islahil qulub. Ibadah ya, alat untuk memperbaiki, untuk mengatur ibadah hati.
Amal torikot intinya ada 3. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua siddiq atau jujur, yang ketiga tumak nina. Yang ketiga amal hakikat. Amal hakikat itu fungsinya adalah liislahil arwah, untuk mengatur, untuk menata, untuk memperbaiki ibadah ruh. Amal hakikat intinya ada 3. 1 muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga ma'rifah. Nah, ini harus dipahami semua. Setelah itu paham, 3 poin tadi paham, syariat, thariqat, dan hakikat. Yang kedua, wajib berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga, setiap hari harus bertaubat. Yang keempat, selalu meluruskan niat yang baik. Yang keempat lagi. Yang kelima, takwa, zuhud, waro, banyak berzikir dan wirid, serta mendapatkan bimbingan guru. Bayang aja udah pusing. Makanya bagi orang-orang yang ikut thariqah, niatnya untuk bisa makrifat itu rata-rata mutung. Apa mutung? Putus asa. Udah ngikut thariqah, udah wiridan ribuan kali, nggak makrifat, nggak wusul. Kan memang tujuannya bukan itu. Sementara ada orang yang baru masuk Islam langsung wusul. Baru berapa hari jadi mu'alaf langsung bisa wusul, bisa makrifat, sudah menjadi waliullah. Dan itu kisah-kisah model begitu nggak sedikit Pak, banyak. Para sahabat rata-rata begitu. Kan rata-rata sahabat Nabi itu pernah mengalami masa kekafiran, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dari kecil sudah dididik bareng bersama-sama Rasulullah, bahkan langsung diangkat menjadi sahabat sekaligus menantu Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar dulunya kafir, Sayyidina Umar kafir, tapi begitu masuk Islam, kenal Nabi, langsung menjadi kekasih Allah. Terus kapan wiridannya, kapan zikirnya, kapan ibadah yang sungguh-sungguhnya? Orang baru masuk Islam berapa hari langsung menjadi sahabat Nabi, langsung menjadi orang yang kekasih Allah. Nah, ini model yang kedua tadi, yaitu makrifat apa tadi? Kan ada 2 tadi. Yang pertama makrifat umum secara teori, yang kedua makrifat khosoh. Jadi makrifat khosoh, Allah yang turun memperkenalkan dirinya, ini loh Tuhanmu, sehingga langsung kenal, langsung jadi kekasih Allah. Ya, tidak melihat seberapa banyak ibadahnya. Nah, untuk bisa menjadikan seseorang makrifat khosoh atau makrifat gautiyah, caranya ada 2. Yang pertama, thariqul hidayah wal inabah, yang jalannya sangat sulit, sangat panjang, sangat lama, dan itu pun belum tentu berhasil. Apalagi yang kelima tadi, syaratnya harus takwa, zuhud, waro, banyak zikir, banyak wiridan, dan terus konsultasi dan mendapatkan bimbingan dari mursyid. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan bertemu dengan guru mursyid. Kalau dibalik, barang siapa yang bertemu dengan guru mursyid, maka dia tidak akan tersesat. Makna lain, barang siapa yang bertemu dengan guru mursyid, maka dia akan selamat. Cara yang kedua yaitu thariqah ijtiba wal istifa, yaitu keinginan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Nah, ini bisa nggak request kira-kira?
Nah, ini pilihan. Ya suka-suka Allah, terserah mau memperkenalkan dirinya kepada hamba yang mana, itu pilihan Allah. Nah, ini contohnya banyak sekali. Yang paling dekat dengan kita, yang pernah dengar kisah para wali yang ada di Indonesia ini, Sunan Kalijogo. Pernah dengar ceritanya Pak, kisahnya? Sebelum jadi wali beliau apa? Sampai dijuluki Lukojoyo. Lokajaya itu artinya orang yang sakti mandraguna. Dulunya itu perampok, begal, pembunuh. Begitu bertemu dengan gurunya Sunan Bonang, kemudian sami'na wa ata'na, nurut dengan nasihat guru, dengan perintah guru, kemudian nungguin tongkatnya di pinggir sungai. Ya. Tiba-tiba usul, begitu tobat, karena tobatnya sungguh-sungguh percaya taslim kepada guru, maka diangkatlah oleh Allah menjadi kekasihnya. Makanya sekali lagi ini sering saya sampaikan, jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah menganggap remeh siapapun. Ada orang pemabuk, penjudi, penzina, kadang-kadang hati kita, orang kok kotor kayak gini, rusak ini, nggak ada harapan masuk surga ini, udah neraka jelas ini. Belum tentu Pak. Bisa jadi karena dia merasa dosanya sangat banyak, maksiatnya sangat banyak, begitu dia sadar karena merasa dosanya sangat banyak, maka taubatnya pun sungguh-sungguh. Karena taubatnya sungguh-sungguh, diterima taubatnya oleh Allah. Justru yang perlu dicurigai itu kita ini. Tiap hari ke masjid, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, ngaji, sholat sunnah, puasa sunnah. Karena sudah merasa baik, merasa soleh, merasa bersih, akhirnya tidak pernah tobat. Padahal disadari atau tidak, dosa setiap menit, setiap detik kita produksi, kita lakukan. Kelihatannya duduk lagi ngaji di masjid ini, bisa jadi kita sedang bermaksiat gitu. Kelihatannya diem gini, tapi hatinya ngerasain ustadznya. Udahlah, udah jangan lebih ngoceh terus. Karena dia sendiri cuma ngomong doang, belum tentu dia sudah mengamalkan. Paling-paling dia juga sendiri belum mengamalkan. Padahal fisiknya kelihatannya sedang itikaf, sedang ngaji. Maka jangan merasa suci, Pak. Justru yang harus kita curigai diri kita ini. Merasa suci, merasa bersih, merasa soleh, akhirnya nggak kena tobat. Sementara dosa numpuk terus. Halo? Nggak usah tersinggung. Biasa aja. Jumatan gitu, selesai Jumatan itu ngerasain khotibnya. Khotbah kok gitu. Contoh lain pada kejadian para sahabat, Thariq bin Ziyad, kemudian Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar. Fudail bin Iyad pada suatu ketika beliau masih kafir, masih belum masuk Islam. Dia punya pacar, kemudian dia naik ke rumah pacarnya, naik ke rumah kekasihnya, ngintip. Mau ngapel nggak berani, takut sama orang tuanya, diam-diam dia manjat pagar, ngintip pacarnya di dalam kamar. Ternyata pacarnya di dalam kamar sedang membaca Al-Quran. Pas ketemu ayat yang didengar dia, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena orang Arab itu walaupun nggak pernah ngaji, dia tahu artinya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Begitu dia mendengar indahnya lafal Al-Quran yang dibacakan oleh pacarnya itu, dia langsung terbuka hatinya. Saat itu juga dia langsung masuk Islam dan langsung menjadi wali, langsung menjadi kekasih Allah. Kapan dikirnya? Sholat aja belum sempat. Nah ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikit lagi. Hari ini nggak sekolah kan? Libur kan? Ya, libur aja kok. Sampai jam 9.
Namun meskipun ini merupakan hak prerogatif Allah, terserah Allah mau memilih siapa hambanya yang mau dikenal atau mau memperkenalkan dirinya kepada hamba yang mana, itu terserah Allah, hak Allah. Tetapi ini ada peluang, dan peluang ini lebih mudah untuk bisa kita dapatkan. Satu, penyebab adanya peluang untuk ditarik oleh Allah sehingga menjadi orang yang makrifat, menjadi orang yang mengenal Allah, menjadi kekasih Allah. Peluang yang pertama adalah ilmu. Senang mendatangi majelis ilmu. Udah, yang penting sering datang itu, paham gak paham urusan nanti. Apalagi udah sepuh-sepuh kayak kita ini ya, mau datang aja udah syukur. Gak paham gak apa-apa. Gak penting. Paham itu gak penting, yang penting datangnya itu. Karena apa? Yang membawa berkah itu adalah majelisnya. Nah, boro-boro mengulang dari hikmah pertama, kedua, ini sudah hikmah yang ke-8 ini. Ditanya hikmah yang kedua apa kemarin? Nggak ingat nggak apa-apa, nggak paham juga nggak apa. Yang penting datang, meskipun datang kemudian duduk bersandar bismika Allahumma nggak apa-apa. Karena dengan adanya kita rajin datang ke majelis taklim, itu mendapatkan peluang untuk bisa menjadi kekasih Allah. Ilustrasinya gini, sampai sering-sering aja datang ke rumahnya Pak Rudi. Syukur-syukur tiap hari ke sana. Walaupun di sana itu nggak ngapa-ngapain, walaupun beliau ngobrol tentang politik, tentang dunia, tentang pilpres, sampean nggak paham, nggak ada masalah. Nanti lama-lama beliau kenal kita, gitu. Kira-kira begitulah. Yang kedua adalah as-sakha. Belajar menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemurah. Latihan nih, pokoknya nyoh gitu. Kalau mau pergi kemana-mana, cek kantongnya itu, sudah ada duit kecil apa belum. Kenapa yang kecil? Ya latihan yang kecil-kecil dulu, karena kalau yang besar itu susah ikhlasnya. Ya, naik kendaraan di lampu merah ada tukang ngamen, nggak usah lihat orangnya, pokoknya nyoh gitu. Latihan menjadi orang dermawan. Yang ketiga, belajar menjadi orang yang adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu pemimpin. Nah, pemimpin yang adil itu mendapatkan peluang untuk bisa diangkat menjadi kekasih Allah. Maka sabda Nabi ini penting. Maafkanlah kesalahan 3 orang. 1 orang alim, yang kedua orang dermawan, yang ketiga pemimpin yang adil. Selagi ketiga orang ini masih manusia, punya potensi berbuat salah, punya potensi berbuat dosa. Maafkanlah kesalahan mereka. Kenapa? Karena Allah memegang tangan mereka. Bila mereka tergelincir, maka Allah lah sendiri yang akan menariknya. Artinya apa? 3 orang ini ada. Selesai. Upaya kita menuju Allah, menuju makrifat Allah disebut apa tadi? Suluh. Sementara kalau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya disebut jadzab. Jadzab itu prosesnya. Sedangkan orangnya disebut majdu. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Di bulan Ramadan ini pertemuan terakhir dengan saya. Ya, minggu depan sudah Lebaran. Mungkin selama 3 kali pertemuan di bulan Ramadan, kultum tarawih sekali, subuh 2 kali, ada sesuatu yang kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.